Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khususan musannaf hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, lanjutkan pembacaan kitab Miftahus Sudur karya dari Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita masih membahas mengenai soal zikir, pengaruh zikir terhadap manusia, terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu Sayyidi Abi Sa'id Al-Khazali radhiyallahu anhu, berkatalah Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu. Ini masih mengenai pengaruh zikir terhadap kondisi jiwa manusia. Iza aradallahu ayyuwaliya abdan, kata beliau, jika Allah ingin ayyuwaliya abdan, mengangkat seseorang ini menjadi seorang abdan, seorang hamba, min abdihi dan min abidihi, dari hambanya Allah. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Kalau Allah pengen mengangkat seseorang itu menjadi Abdullah, bukannya Abdul dunia, hambanya dunia, bukannya Abdul Sahwat, hambanya Sahwat, bukannya Abdul Perut, hambanya perut, misalnya Abdul Fulus, hambanya uang. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang ini menjadi Abdullah, hambanya Allah, fataha alaihi baba zikrihi, maka Allah akan membukakan kepadanya baba zikrihi, pintu zikirnya. Jadi ternyata semua orang memang khalqullah. Ini pernah juga saya sampaikan, semua kita pasti khalqullah, pasti kita ini semuanya adalah makhluknya Allah. Tapi tidak semua kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Kenapa? Karena kalau hambanya Allah, berarti tuannya adalah Allah. Segala sesuatu yang menjadi atasan kita adalah Allah. Tapi kalau kemudian kita dibenturkan antara dunia dengan Allah, lalu kemudian kita memilih dunia, maka kemudian kita berubah menjadi abdul dunia. Ada nih di depan nih tawaran, kalau melakukan begini, dunia nih yang diambil. Tapi kalau melakukan ini, nanti sholatnya hilang nih. Gak mau dia sholat, gak mau dia melakukan sholat, lebih pilih pekerjaannya, berarti dia hambanya dunia, abdulnya. Jadi hamba Allah itu derajatnya tinggi, sampai kemudian kata Allah, kata Abu Sa'id Al-Kharraz, kalau Allah ingin mengangkat seseorang ini menjadi hambanya Allah, menjadi Abdullah, maka Allah pertama kali yang Allah akan lakukan adalah Allah akan bukakan kepada kita baba zikrihi, pintu zikir kita. Kita ini dibukain pintu zikir kita, biar kita ini mau melakukan zikir, mau selalu ingat kepada Allah.
Nah setelah itu apa? Faizas talazza zikro. Kalau kemudian zikirnya sudah dia nikmatin, dia sudah merasa lezat dengan zikirnya, karena dia ini dibukakan pintu zikir, lalu kemudian dia merasa nikmat, merasa lezat, sudah mendapatkan kenikmatan, sudah mendapatkan kelezatan dari zikirnya, fataha alaihi babal qurbi, baru Allah akan bukakan kepadanya babal qurbi, pintu kedekatan kepada Allah. Baru nih ketika dia udah senang, udah nikmat, zikirnya senang, zikirnya nikmat, ingat terus kepada Allah, maka Allah akan bukakan babal qurbi, pintu kedekatan. Kita kemudian kepada Allah semakin dekat. Terus apalagi? Summa rafa'ahu ila majalisil unsi. Kemudian Allah akan angkat dia ila majalisil unsi, ke majelis-majelis kenyamanan, ke tempat-tempat kenyamanan. Majelis unsi ini apa? Tempat di mana kapanpun, suasana apapun, dimanapun dia tetap merasakan unsi, merasakan ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, dan Allah itu sebagai yang maha kekasihnya, maka dimanapun dia berada, dia pasti merasakan unsi. Kan begitu juga sama manusia. Kalau manusia sedang bersama dengan kekasihnya, mau dimanapun, mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, mau gerimis-gerimisan, mau motor-motoran, mau beca-becaan, mau di kebun, mau di mana aja, itu tetap semua dalam keadaan unsi, nyaman, pasti suka. Begitulah yang dilakukan. Maka kemudian kalau sudah majelis unsi, kita ini yang tidak ada di majelis unsi pasti akan bingung sama orang itu. Ini kok orang duduk di masjid 2 jam, 3 jam kuat banget sih. Ini orang kok duduk di sejadahnya 1 jam, 2 jam kuat banget, enggak pegel itu dia. Emang agak merasa capek apa dia? Karena dia ada di majelis unsi, yang kita melihatnya saja udah capek, tapi dia nggak merasa capek. Kenapa nggak merasa capek? Karena dia sudah ada di majalisil unsi. Nah kita ini nggak bertahan kalau lagi zikir, nggak bertahan kalau lagi ibadah, karena belum kebuka babal qurbinya. Pintu kedekatan kita ini belum kebuka. Kenapa kalau babal qurbi ini belum kebuka? Karena zikirnya, ibadahnya kita nggak bisa menikmati itu. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada Allah? Ada di babal qurbi, pintu kedekatan, ibadahnya saja, zikirnya saja tidak dia nikmatin, tidak merasa nikmat dengan itu. Karena tidak merasa nikmat dengan itu, maka dia merasa jauh. Kalau udah merasa jauh, ya maka nggak mungkin dia ada di tempat nyaman saat itu. Kenapa? Karena dia ada di sini, tapi pikirannya, hatinya, bayangannya, hayalannya ada di tempat jauh. Karena ada di tempat jauh, dia ada gelisah di sini. Pengennya ada ke tempat yang dia pengen tuju. Nah itu pasti tidak akan merasakan unsi, tidak akan merasakan kenyamanan. Jadi jangan heran kalau ada orang 3 hari, 2 hari dia diam saja, kerjaan cuma sholat dalam keadaan kholwah. Dia berzikir, dia cuma ada di kamar 2 hari, 2 malam, terus berzikir. Kok dia kuat ya? Kenapa dia kuat? Karena dia ada di majalisin unsi tadi itu. Dia ada di tempat kenyamanan. Orang kalau udah merasa nyaman, pasti betah. Pasti betah mau dimanapun. Yang lihat dia itu capek adalah orang lain. Persis seperti yang sering saya katakan. Kita melihat anak itu main game aja 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita aja ngeliatnya udah capek. Tapi tuh anak kayaknya kagak merasa capek main game itu. Kenapa? Karena dia ada di majalisil. Jadi kalau kita lebih betah mana kita nonton TikTok atau baca Quran? Nyaman mana kita? Lebih nikmat mana? Lebih betah mana? Lebih terasa mana? Nyamannya baca Quran atau lihat TikTok? Kan beda sih. Nah majalisil unsinya. Nah orang kalau sudah ada seperti itu, dia pasti ada di majalisil unsi. Terus
Apa kalau dia udah nyaman di situ, ada di majelis unsi ini, summa ja'alahu ala kursiyyit tauhidi. Kemudian Allah akan jadikan dia duduk ala kursiyyit tauhid, atas kursi tauhid, singgasana tauhid, kursinya tauhid. Apa itu kursinya tauhid? Dimanapun dia ada, dia tetap memegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Dimanapun dia berada, tauhidnya ada. Gak ada kesirikan yang di dalam diri dia, tidak ada kegalauan dalam hidup dia. Kenapa? Karena tauhidnya ada sama dia, dan dia sudah duduk di kursi tauhid. Dia udah duduk di kursinya tauhid. Kalau dia udah duduk di kursinya tauhid, berarti dia adalah orang yang sudah bertauhid. Orang kalau sudah bertauhid, orang yang sudah betul-betul nyatu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang kalau sudah tauhid, tauhidnya kuat, kepercayaannya kuat, maka pasti dia nggak ada ketakutan dan tidak ada kegalauan dalam hidup dia. Mau galau urusan dunia, mau galau urusan pekerjaan, urusan uang, urusan masalah, segala macam, gak punya kegalauan dia. Kenapa? Karena dia sudah ada di kursi tauhid. Dia ada di kursi dia ketauhidan, penyatuan dia, kepercayaan dia kepada Allah. Orang kita ini kan gak percaya, kita ini kan galau karena kita gak percaya terhadap sesuatu. Makanya kemudian kita galau. Kita ini bingung, resah, itu karena kita nggak tahu ada apa di depannya. Siapa yang menjamin kita? Makanya kita takut. Tapi kalau udah ada yang menjamin, udah ada yang memantau, sudah ada yang mengurus, nggak ada kan kegalauan sama kita ini. Kan kegalauan itu kan timbul pasti karena itu, karena ketidakpastian. Karena ketidakpastian itulah kemudian munculnya kebingungan. Kenapa tidak ada kepastian dan tidak ada kepercayaan? Karena dia nggak yakin siapa yang mau dipegang sama dia. Mau pegang Allah rasanya dikabul apa enggak ya? Benar apa Allah ngabulin? Udah nggak yakin. Kenapa? Karena tidak ada di kursi tauhid. Orang kalau sudah ada di kursi tauhid, pasti dia sudah punya sudah punya derajat di hakul yakin. Kalau orang udah hakul yakin, pasti dia akan merasa tenang.